Kalau pengen ke Korea cuma pengen kabur, mending biaya itu di rumah buat usaha kita aja 100 juta loh. Bisa buat dagang apa kan lumayan, nggak usah berangkat ke Korea. Di rumah juga masih kumpul sama keluarga gitu. Korea Selatan merupakan negara yang masuk dalam benua Asia serta menduduki tingkat produktivitas tertinggi dalam sektor manufaktur. Upah minimum yang cukup tinggi di Korea membuat banyak pekerja migran dari negara berkembang mengadu nasib ke negeri ginseng ini. Di tahun 2020 saja, gaji per jam mencapai 8.590 won. Tak heran, antrian panjang serta desak-desakan dalam proses ke Korea menjadi pemandangan di setiap negara berkembang. Bukan hanya prosesnya saja yang berat dan melelahkan, tapi tahukah kalian seperti apa perjuangan para pekerja migran di Korea? Berikut kami persembahkan suka duka di negeri Korea. Halo guys, kembali lagi di channel YouTube aku, channel YouTube seputaran dunia di Korea. Kali ini aku ada di konten cerita aku guys, dan di sebelah aku udah ada rekan perjuangan di negeri Korea ini. Aku bakal menguak seperti apa cerita aku dari dia. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya agar aku makin semangat buat konten untuk kalian semua. Oke, langsung aja guys, kita mulai wawancara kita. Ini dengan namanya siapa mas? Saya panggil saja saya Rocky. Rocky. Iya. Asalnya dari Indonesia mas? Dari Indonesia bagian tengah, Brebes. Bagian dari Brebes. Kabupaten Brebes. Oke. Itu di sebelah saya ada Mas Rocky, asal dari Brebes. Dan sudah berapa lama mas tinggal di Korea ini? Sekitar 6 tahunan lah. 6 tahun. Iya. Sekitar 6 tahun dari Korea. Oke. Kalau status Koreanya mas, status Korea di Korea sendiri gimana? Status di Korea aku dulu 2 tahun itu pernah resmi ya, training. Maksudnya masih resmi gitu ya, statusnya 2 resmi, tahun, 2 tahun pertama resmi. 4 tahun kemudian aku swasta. Berarti udah swasta udah selama Iya, 4 tahun? Udah ilegal. Oke. Iya. Jadi guys, Mas Rocky ini sudah 6 tahun di Korea. Benar sekali. Dan sekarang statusnya dia sudah ilegal di sini. Benar sekali. Sudah 2 tahun resmi, kemudian sudah ilegal selama 4 tahun. Benar sekali. Gitu ya. Terus gini mas, riwayat kerjanya di Korea gimana mas? Bisa tolong ceritakan buat guys-guys yang sudah subscribe. Ini selama saya masih training atau udah ilegal ini? Nah, mulai dari proses awal aja mas, mulai dari proses awal ke Korea. Gimana? Proses awal itu dulu saya nggak pernah ada kepikiran ke sini, nggak pernah pengen jadi TKI lah, karena kebetulan ada kebutuhan di rumah yang kurang mencukupi, jadi mau nggak mau saya menjadi TKI lah di sini. Pertama pemberangkatan itu di kapal ya, fishing Korea. Fishing. Nanti dulu, berarti gini ya mas ya. Jadi awalnya Mas Rocky ini kerja di kapal. Iya. Di kapal Korea. Kapal Korea. Kapal penangkap ikan atau kapal industri? Penangkap ikan. Kapal penangkap ikan di Korea. Jadi yang operasinya sekitar Korea doang itu kan. Terus ada lagi satu kapal yang operasinya di mancanegara. Jadi keluar dari wilayah perairan Korea gitu kerjanya. Iya itu gitu. Nah terus kan awal tahun 2012 saya kan ada ini kan bujukan dari kakak saya juga dulu fishing juga di sini kapal Korea lokal kan. Terus dihubungin suruh masuk ini, suruh daftar di PT-nya di Jakarta dulu. Jadi gini, jadi Mas Rocky ini awalnya punya saudara di Korea. Iya. Dia di fishing. Iya. Di kapal, kerja di kapal gitu ya. Iya. Kemudian kakaknya itu ngabari Masnya. Benar. Buat ikut juga kerja di kapal ke Korea. Lewat fishing itu. Oke. Terus ya setelah mendaftar proses kira-kira nunggu 1,5 tahun aku baru bisa terbang ke Korea. Karena kendala umur dulu aku waktu
daftar kan umur 18 tahun nggak boleh masuk ke Korea ya. Mm-mm. Waktu dulu umur 21 baru bisa masuk ke Korea. Setelah itu dapat panggilan, terus suruh medikal apa segala macam, pengurusan segala. Nah, singkat waktu terbang, hari penerbangan itu ke Korea. Mm-mm. Terus di sini dijemput sama agen phishing di Korea sini. Iya. Terus di karantina selama 3 hari, dikasih wawasan pengajaran biar bisa bekerja di kapal Korea. Habis itu nanti dijemput sajangnya. Oh, jadi dulu Sajang waktu majikan mau gitu. waktu dulu mau waktu baru datang ke Korea, jadi dulu ada di karantina dulu gitu ya. Iya, 3 Di hari karantina dulu selama 3 hari. sebelum dijemput itu Belum disebut sama majikannya. majikan. Yang punya kapal itu. Lah, setelah itu kalau di kapal kan proses di phishing kan kontraknya 1 tahun putus. 1 tahun putus kita boleh pulang. 1 tahun boleh pulang cuti, terus balik lagi 1 tahun cuti. Nah, selama 2 tahun itu di Korea ya, saya pribadi sih menikmati lah kerja di phishing Korea ya. Kalau udah bisa kerja kan sajangnya atau majikannya kan baik. Oke. Baik banget. Jadi awal kontraknya di kapal itu 1 tahun. 1 awal tahun. kontrak 1 tahun. Jadi kalau baru datang, dulu itu baru datang, awal kontraknya 1 tahun, terus bisa pulang. Dulu masnya pulang ke Indonesia dulu atau enggak? Pulang dulu cuti selama 2 bulan. Cuti 2 bulan ke Indonesia, terus datang lagi ke Korea. Iya, Perpanjang kontrak lagi selama 1 tahun. 1 tahun ke depan. Tahun, Jadi kalau lewat PT sama negara atau BNP itu kan beda prosesnya, Mas. Mungkin kalau lewat BNP atau negara kan itu beda lagi lah. Aku kurang paham ya kalau masalah itu. Kalau lewat PT kan hanya setahun saja kontraknya. Setahun harus perpanjang untuk 1 tahun ke depan. Nah, di 1 tahun itu kita harus diwajibkan cuti. Wajib cuti, Iya. wajib pulang ke Indonesia Iya. berarti. Kalau nggak pulang, ya majikan yang nanggung di sini semua dari gaji dikasih. Selama kita makan tidur di sini dikasih gaji. Kalau nggak pulang ke Indonesia, Oke. begitu Mas. Terus itu sudah 2 tahun pertama. Sudah 2 tahun pertama masnya di Korea seperti Iya, itu ya di kapal. iya, Terus benar sekali. setelah itu Setelah itu habis cutian kedua itu aku ada kepikiran udah nggak betah kerja di kapal gitu. Nggak betah karena apa? Karena aku udah pengen pulang ke Indonesia, nggak pengen ke Korea lagi gitu. jadi nggak betahnya itu karena setelah 2 tahun ada pikiran nggak betah Iya, kerja di kapal, Iya. jadi pengen pulang ke Indonesia. iya, Oh, itu iya. awal mulanya saya jadi itu ilegal itu. Terus Dari situ kan biar nggak bisa berangkat ke Korea lagi kan, akhirnya saya kan memutuskan untuk udah kabur aja apa ya, biar nggak bisa berangkat lagi ke sini. Kalau udah kabur kan ketangkap kan di blacklist biasanya. Oke. Jadi ini lucu banget. Iya. Bisa. Jadi si Mas Rocky ini dia memutuskan untuk ilegal karena ada pikiran agar dia nggak bisa masuk ke Korea lagi. Iya. Jadi udah jenuh Biar- kerja di Korea gitu ya. Benar sekali, biar kumpul sama keluarga. Mas. Oh gitu. Jadi Iya. dia memutuskan untuk ilegal Iya. biar nggak bisa masuk ke Korea lagi. Iya. Oke, lanjut Mas. Jadi setelah 2 tahun bekerja di kapal, kemudian Masnya memutuskan untuk ilegal. Iya. Nah, dan sekarang kerja di mana, Mas Rocky? Yang sekarang atau diceritakan dari Ya, setelah ilegal itu. Berarti Masnya ini udah pindah-pindah beberapa tempat kerja udah beberapa selama kali. di Korea. Sudah Iya. berapa kali Mas pindah di tempat kerja? Kira-kira 5 atau 6 kali kalau nggak salah. 5 dalam status ilegal. Iya, dalam status ilegal itu. Masnya nggak takut waktu benar-benar itu ketangkep sama mungkin dari petugas Ya. imigrasi? Waktu pertama-pertama justru malah seneng kalau ketangkap. Malah senang. Emang jadi ada Iya. pikiran untuk Ada- ke situ ya? Ada iya, pikiran biar- supaya biar- biar ketangkep, nggak nggak bisa masuk nggak lagi bisa ke masuk Korea. ke Korea lagi. Oke, lanjut ceritakan. Terus pertama kabur kan habis cuti dari Indonesia ya, Iya. datang ke Korea cuti. Terus kita istirahat di situ selama 3 hari sebelum kita melaut kan. Lah di situ itu ada kepikiran udahlah kabur aja apa ya, biar nggak datang ke sini lagi. Kayak ibaratnya kayak kehidupan di kapal itu
kayak Sudah bosen gimana Mas, sudah bosen, jenuh ya, sudah jenuh banget itu kapalnya. Akhirnya saya memutuskan untuk kabur. Pertama kabur itu nggak bawa uang sepeser pun sama sekali dulu. Oke, ini seru banget nih cerita dari Mas Modal Rocky ini, nekat itu seru dulu. banget. Jadi dia habis pulang yang kedua tahun dari Indonesia, Iya. dia dikarantina 3 hari, kemudian karena sudah jenuh memutuskan untuk kabur Iya. tanpa uang sepersen pun ya. Benar sekali. Bahkan kartu HP dulu juga nggak punya. Nggak punya, Jadi Bang, jadi nggak saya pergi itu kabur itu mengandalkan wifi yang di jalan-jalan itu loh, buat hubungin teman atau kerabat yang berada di atau bekerja di darat itu loh. Nah, tapi waktu itu, waktu pertama kabur sudah ada pikiran atau tempat tujuan yang mau dituju? Ya nggak ada. Nggak ada, jadi Cuma pengen kabur terus kemana nanti pikir belakangan gitu. Ah gitu, oke. Iya. Kehidupan nanti pikir belakangan. Heeh. Kalau ibaratnya kalau ketemu imigrasi juga ya paling pasrah doang biar ditangkap terus udah dipulangin lagi dulu. Oke, itu dulu. Nah setelah itu Setelah itu, saya kabar-kabar sama teman kan akhirnya dicariin kerjaan sama teman-teman sini, sama teman-teman dulu tempat saya di Kimhae. di Kimhae. Kimhae itu Korea bagian bawah, Busan. Pertama di situ 3 bulan. Setelah 3 bulan saya pindah ke atas ini ke Asan. Pindah ke Asan, di Kimhae 3 Korea. bulan. Itu pabrik apa di Kimhae? Di Kimhae pabrik sajul mas. Pabrik Jadi sajul. pembuatan itu loh, kayak atom itu loh. Ya, elektronik mungkin ya, ini maksudnya apa? Iya. 3 bulan itu kan, jadi saya memutuskan udahlah pindah lagi, coba nyari peruntungan baru kan. Iya. Barangkali lebih atau gimana gitu. Terus pindah ke Asan itu saya diajarin ngelas. Diajarin ngelas. Iya, ngelas sama gerinda itu. Ngelas sama gerinda. Iya, sama orang Indonesia. Oke, stop dulu mas. Gimana? Kayak gini. Ini buat teman-teman yang sudah subscribe atau menyaksikan video ini, mohon maaf banget karena kita ambil videonya ini kita di luar, kondisi juga rame. Mungkin nanti ada suara-suara angin atau suara-suara orang karena kita memang kondisi pengambilan video kali ini kita berada di luar. Oke, lanjutin mas. Lanjutin, nyampe mana tadi ya? Sampai masnya diajarin ngelas. Oh iya, diajarin ngelas itu di Asan selama 1 tahun baru bisa ngelas. 1 tahun baru bisa ngelas. Iya, baru bisa itu, baru lihai lah ibaratnya. Nah terus habis itu, singkat cerita nih Mas ya saya, habis dari Asan itu kita udah ibaratnya udah yakin kita punya keahlian gitu. Jadi malah nggak terpikirkan malah pulang lagi. Oke. Udah betah di situ. Jadi setelah masnya ini memutuskan ilegal, cari pengalaman kerja baru, kemudian udah dapat ilmu kerjanya, Iya. malah Udah jadi nggak betah. udah betah ya, udah Nggak pengen pulang. nggak pengen pulang. Iya, Oke, malah oke. betah di sini. Oke guys. Oke, lanjut mas. Nah terus habis itu kan keluar kan buat nyari ya gaji yang lebih gede kan, karena kita udah punya skill gitu, ngelas sama gerinda. Habis dari Asan saya turun lagi ke Daegu itu. Turun lagi ke daerah bawah. Daerah bawah. Daegu. Di daerah bawah sekitar 6 bulanan lah. 6 bulan. 6 bulanan di situ. Kerjanya juga sama ngelas juga. Cuman lebih berat. Yang di las itu lebih besar gitu. Nah terus habis dari Daegu itu saya naik lagi ke atas ke Ansong. Itu kerjanya ngelas juga. Ngelas juga. Iya. Ngelas juga tapi ngelas yang pakai stick itu mas, stick beating itu. Oh iya. Paham lah ya? Iya paham. Itu selama 1 tahun di Ansong. Terus sisanya itu saya kerja di Hwasong ini. Berarti sekarang masnya kerja di Hwasong. Iya, yang Di terakhir Hwasong. ini di Hwasong. Sama juga pabrik ngelas juga ini. Sama pabrik ngelas juga. Ngelas Nanti saya akan tunjukin videonya ke Mas atau ke nanti kasih ini aja lah. ke tim kreatif kita ini, tim kreatif kita. Halo Mas tim kreatif. Jadi nanti videonya Iya, biar nanti yang saya tim kasih. kreatif yang ngurus. Ini Mas, pasti banyak banget dari teman-teman kita sekarang yang pengen ke Korea gitu ya Mas ya. Iya. Dengan mereka dengan iming-iming gaji yang cukup besar. Benar sekali. Nah, sekarang posisi Masnya ini kan berarti ilegal. Ilegal. Gaji sendiri berapa Mas kalau ilegal? Sama nggak sama orang yang masih resmi?
Kalau gaji sendiri ya kita sama sih, cuma yang dibedain kan kita keluar nggak tenang, terus kita orang swasta nggak, ya ada yang apa ya, nggak ada kukmin gitu, tapi pesangon istilahnya, nggak ada pesangon, terus nggak ada bonus tiap tahun itu. Kalau masih training kan itu biasanya ada ya mas? Ada, itu dari pabrik biasanya, iya, karena biasanya masih dari dia karyawan pabrik. Kalau swasta kan itu untung-untungan, kalau sajangnya baik dikasih uang, itu uang namanya uang bonusan tiap tahun itu loh. Kalau sajangnya nggak baik ya udah. Terus juga kadang kalau swasta itu ada gejala masalah itu gaji nunggak, itu yang ngurusinnya susah. Kalau swasta ya? Iya, kalau swasta itu yang susah itu. Jadi buat teman-teman yang ada pikiran ke Korea, jadi gaji swasta di Korea itu sama lah, basicnya ya, di Korea lah basicnya segitu, sama, iya. sama orangnya resmi, cuman dia nggak punya hak sebagai karyawan ya, nggak punya hak sebagai karyawan. Jadi kalau misal dari pabrik ada bonus atau ada tunjangan, bonus, kita nggak dapat gitu. Kemudian dari negara juga tidak ada pesangon, nggak ada pesangon. Oke, lanjut mas, ini yang biasanya apa ya, banyak banget teman-teman yang mau ke Korea ini pada penasaran mas, suka dukanya di mana mas jadi orang ilegal? Waduh, itu ya suka dukanya ya, kalau saya pribadi sih sukanya jadi orang ilegal ya bebas, bisa pindah-pindah. Oke. Itu sukanya. Jadi tapi dukanya ya itu keluar nggak bebas, selalu was-was, takut ada imigrasi kan. Kalau lihat polisi aja kadang ya kayak takut gitu lah. Ada perasaan was-was gitu ya? Was-was. Setelah nggak pengen pulang ya? Iya. Setelah pengen pulang malah jadi was-was ya? Malah jadi was-was. Nah, tadinya nggak was-was sama sekali? Tadinya malah kepengen ketemu imigrasi terus dibawa pulang lagi. Oke. Jadi mas ini kan berarti udah nggak pulang Indonesia selama berapa tahun mas? 4 tahun? 4 tahun. 4 tahun udah nggak pulang Indonesia? Iya. Oke. Ada nggak sih hal yang bikin mas saat ini pengen ke Indonesia atau pulang ke Indonesia? Ada juga. Ada. Ya semua orang punya impian lah, kumpulan sama keluarga, nggak terkecuali saya. Saya juga pengen kumpul sama keluarga sebenarnya. Cuma bagaimana ya, di Indonesia juga pekerjaan masih kurang kan ya. Iya. Di sini apa ya, di Korea itu bagusnya sedikit-sedikit dapat lah, bisa buat nafkahin yang di Indonesia. Tapi kalau kita udah pulang di Indonesia, habis pulang ke Indonesia, bekas X Korea itu rata-rata susah cari pekerjaan. Susah cari pekerjaan. Masalahnya biasa di Korea sini, Mas tahu sendiri lah hidup di Korea sini gimana. Mewah gitu, makan enak-enak. Kalau kita di Indonesia pulang kaget, nanti uang kerja 1 bulan malah buat makan 1 hari. Iya kan? Iya betul. Makanya yang buat peta itu saya itu. Ya emang banyak banget yang ngalamin kasus seperti itu dari Korea. Tadi berarti kan yang pengen banget mas pulang itu keluarga mas ya? Keluarga lah nomor 1. Keluarga. Kalau itu ada pesen nggak buat keluarga atau buat teman, buat keluarga yang di rumah yang punya keluarga yang ada di Korea gitu? Yang punya keluarga di rumah, maksudnya yang TKI di Korea punya keluarga di rumah gitu. Ya pesan saya yang di rumah yang sabar aja lah. Di sini keluarganya sedang berjuang. Oke. Sedang membantu kalian yang di rumah. Kita di sini ya bisa dibilang jihad nggak sih mas? Kita bekerja di luar negeri. Oke, kalau masalah jihad itu bukan di ranah saya Iya. Nggak bisa berani itu jihad atau tidak. Ya pokoknya yang sabar aja lah yang di rumah. Tunggu keluargamu atau suamimu atau bahkan istrimu kembali lagi ke Indonesia, tanah tercinta, untuk kumpul kembali lagi. Oke guys, sebelum saya lanjutkan lagi ke Mas Rocky ini, saya udah janji sama guys-guys semua yang mau titip salam atau titip pesan. Ini udah ada beberapa yang titip salam dari siapa ini, Mbak siapa ini, nggak namanya kurang jelas. Salam buat Mas Lee Min Ho katanya. Oke, nanti saya coba sampaikan kalau ada kesempatan jalan-jalan ke Kampung Artis. Tapi aku udah kasih jadwal buat kita bikin vlog ke Kampung Artis. Mudah-mudahan bisa ketemu sama Kak Lee Min Ho. Oke. Buat Mas Rocky ini. Iya ya.
impiannya gimana Mas setelah ini? Impiannya, jadi apakah nanti setelah pulang punya cita-cita gimana, atau Masnya mau coba lagi merantau ke negara lain atau gimana? Jadi impiannya saya sih seperti ini ya Mas, kita kan udah tanggung di Korea nih, udah tanggung betah di Korea ini. Ya untuk sekarang dan ke depan nggak tahu beberapa tahun lagi. Impian saya cuma buat usaha di rumah dulu, biar di rumah itu cari kerjaan enak gitu. Kalau bisa buat di rumah bisa jadi Bos majikan lah. Bisa jadi bos. Bisa karena jadi di sini bos. udah jadi anak Nah, buah lama iya, gitu di ya. sini udah anak buah lama banget, capek. Ya biar bisa kumpul keluarga, terus keluarga juga terjamin kan. Kita di Indonesia nggak apa kesusahan. Gitu aja sih Mas, pengen Gitu ya? saya iya. Terus apa ya pesan-pesan Pesan-pesan ya boleh mau Buat, menyiapkan pesan buat siapa khususnya? buat yang khususnya buat ini teman-teman yang pengen datang ke Korea, apalagi buat apa ya status yang swasta kayak saya ya, dipikir matang-matang dulu lah. Kalau kalian udah kerja di kapal mau kabur juga dipikir matang-matang dulu. Ah ya bener. Jadi emang sekarang denger-denger ini ya, denger-denger banyak yang mau ke Korea, cuman karena tesnya itu susah, jadi mereka mutusin buat ikut tes ke kapal yang Nah, lebih iya. yang lebih mudah gitu ya Mas ya. Ya, Sekarang banyak yang mudah dalam seperti itu kata ya. lain mau ngambil jalan pintas lah. Ambil jalan pintas, nah Iya. nanti intinya sampai di Korea dia mau kabur. Dia Kayak gitu niat kan ya. udah mau kabur kan. Oke. Nah, sedangkan kalau lewat PT kan itu jangankan kabur ya. Kalau lewat PT kan biayanya besar banget, nyampe 100 juta. Oh, Iya bener loh. 100 juta guys. Oke. 100 juta terus belum itu ada jaminan tanah, sertifikat tanah atau rumah. Kan jadi yang mau kabur juga pikir-pikir dulu lah. Kalau pengen ke Korea cuma pengen kabur, mending biaya itu di rumah buat usaha kita aja 100 juta loh. Bisa buat dagang apa kan lumayan, nggak usah berangkat ke Korea. Di rumah juga masih kumpul sama keluarga gitu. Gitu aja udah Gitu pesannya. ya. Oke. Oke guys, demikian wawancara kita bersama Mas Rocky ini yang sudah 6 tahun di Korea, dia statusnya di swasta. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat untuk guys-guys semuanya. Oke, sekian dulu video cerita kali ini. Terima kasih Mas Rocky sudah baik. jadi bintang tamu di Iya, Mas. YouTube aku. Irwan ini ya. Iya dong. Enggak, oh ya. Ini mana lagi ini. Jadi udah beberapa video yang aku upload di channel YouTube aku, tapi belum tahu ya nama. Jadi gini, nama aku Kaisang. Oke. Oh, Kaisang. Jadi dari channel YouTube aku ada kru ini, jadi kru kameramen dan editor, ada Mas Doyok Hao. nanti biar dikasih fotonya Mas Doyok Hao. Oke guys, cukup sekian video ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya agar aku makin semangat buat konten untuk kalian. Dadah Mas, dadah. Waiting. Fighting.